Halo, perkenalkan, saya Angel Sianturi, mahasiswi Fakultas Kehutanan Universitas Lancang Kuning. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sedikit materi tentang hutan. Sebelumnya, saya ingin mengenalkan sebuah jargon Fakultas Kehutanan. Nah, saya bilang, Fakultas Kehutanan jawabannya adalah Jaya di Rimba, Wibawa di Kota. Oke, saya ulangi ya. Fakultas Kehutanan, Jaya di Rimba, Wibawa di Kota. Nah, sebelum kita memasuki materi, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara. Menurut saudara-saudara, hutan itu apa sih? Nah, penjelasan hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengatakan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, antara yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Nah, dapat disimpulkan bahwa hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem yang di dalamnya itu memuat beberapa ekosistem lainnya, seperti persebaran flora dan persebaran fauna. Nah, Indonesia sendiri memiliki berbagai jenis hutan, di antaranya yaitu hutan rawa, hutan gambut, hutan taman industri, hutan konservasi, hutan lindung, hutan kawasan pariwisata, dan berbagai jenis hutan lainnya. Indonesia disebut sebagai negara penghasil oksigen terbaik, sehingga dijuluki dengan nama negara sebagai paru-paru dunia. Mengapa? Karena Indonesia memiliki hutan yang sangat luas. Berapa luas hutan Indonesia? Yaitu sekitar 66.512.000 hektar. Wow, luas banget ya. Nah, hal ini yang menjadikan Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia. Nah, dari hutan tersebut yang dimiliki oleh Indonesia, apa sih yang dimanfaatkan oleh negara lain sehingga mereka menyebut Indonesia sebagai paru-paru dunia? Salah satu contoh yaitu fungsi mikro dari hutan. Nah, fungsi mikro dari hutan yaitu sebagai penghasil oksigen yang dapat kita rasakan seperti udara yang sejuk atau segar, hawa yang adem, kelembapan yang rendah, juga kadar air yang tinggi. Nah, saking banyaknya jenis hutan di Indonesia, salah satunya kita akan membahas hutan yang ada di Riau. Hutan yang ada di Riau didominasi oleh famili Dipterocarpaceae. Apa sajakah genus atau suku dari famili Dipterocarpaceae? Yaitu diantaranya adalah Sorea, Hopea, Parasorea, Vatica, Cotylelobium, Dryobalanops, Artocarpus, dan yang terakhir adalah Dipterocarpus. Nah, ada satu lagi yang namanya Upuna. Nah, genus Upuna tersebut sangat langka atau jarang ditemuin di daerah Riau atau di dalam daerah hutan Riau. Sedangkan untuk flora yang tersebar di Riau didominasi oleh pohon-pohonan seperti rengas, ramin, akasia, meranti, punak, dan lain sebagainya. Kemudian untuk persebaran fauna yang ada di hutan Riau, beberapa contoh yaitu ada harimau Sumatera, beruang madu, rusa, kancil, dan babi hutan. Nah, kelima hewan atau fauna tersebut terdeteksi dari mana? Dari jejak kaki mereka yang ditemukan di daerah sekitar Riau. Nah, ternyata hutan kita juga memiliki berbagai fungsi, contohnya yaitu ada fungsi mikro dan ada fungsi makro. Fungsi mikro seperti yang saya jelaskan sebelumnya yaitu contohnya udara segar yang dapat kita rasakan, kelembapan, suhu udara, itu merupakan pengaruh dari fungsi mikro hutan. Sedangkan fungsi makro hutan apa sih? Nah, fungsi makro hutan ada dua. Yang pertama yaitu hutan sebagai bahan baku dan hasil hutan bukan kayu. Nah, hutan sebagai bahan baku contohnya digunakan dalam mebel, pembuatan kertas, papan. Papan maksudnya adalah seperti untuk dinding rumah. Nah, contoh. Untuk hasil hutan yang bukan kayu, kita dapat manfaatkan dari hutan seperti madu. Nah, berbagai jenis macam lebah yang terdapat
di hutan, madunya dapat kita manfaatkan atau kita kelola sebagai sumber pemasukan, atau kita juga bisa menggunakan rotan dari liana. Kita juga bisa mengambil nipah dan banyak jenis hutan lainnya yang dapat kita manfaatkan. Nah, untuk laporan yang saya gunakan ini, kertasnya berasal dari hasil hutan sebagai bahan baku, yaitu dalam pembuatan kertas. Nah, dalam pengolahannya, banyak masyarakat yang terikut-ikut dalam kegiatan illegal logging. Karena apa? Biasanya itu dipengaruhi oleh dampak ekonomi. Nah, hal tersebut sangat berbahaya terhadap keseimbangan ataupun kelestarian hutan kita. Mengapa? Karena illegal logging dapat menyebabkan kegundulan hutan. Nah, kegundulan hutan tersebut dapat menyebabkan berkurangnya potensi penyerap air. Hal tersebut dapat mengakibatkan banjir ataupun abrasi dan erosi. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Kita dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat, kepada beberapa industri untuk memberikan penyuluhan terkait illegal logging, bahayanya, bagaimana cara mengatasinya, dan masih banyak hal lainnya yang dapat kita bahas. Nah, itulah pentingnya dilakukan penyuluhan. Salah satu contoh untuk mengatasi terjadinya illegal logging, selain penyuluhan, kita juga dapat memanfaatkan hasil hutan yang bukan kayunya. Nah, kita dapat memberikan materi edukasi terhadap masyarakat sekitar, kelompok tani, ataupun kita dapat melakukan penyuluhan kepada siswa ataupun mahasiswa. Supaya apa? Supaya mereka dapat memberikan pencerahan atau pengajaran kepada orang-orang di sekitarnya tentang bahaya illegal logging, dampak yang disebabkan oleh kegiatan illegal logging tersebut. Nah, untuk mengingatkan kembali, ada 3 pesan alam saat kita berkunjung ataupun saat kita berada di hutan. Nah, yang pertama adalah jangan meninggalkan apapun selain jejak. Yang kedua, jangan mengambil apapun selain gambar dan video. Nah, yang ketiga adalah jangan membunuh apapun selain ego dan waktu. Nah, itu tadi penjelasan sedikit materi tentang hutan dari saya. Jadi saya mengingatkan kepada para teman-teman rimbawan sekalian untuk senantiasa menjaga hutan kita, untuk senantiasa aktif dan berpartisipasi dalam melakukan berbagai penyuluhan-penyuluhan untuk mengingatkan bahwa pentingnya menjaga kelestarian hutan kita. Nah, mengingatkan kembali jargon kehutanan, jika saya bilang Fakultas Kehutanan, jawabannya adalah Oke, saya akan ulangi. Fakultas Kehutanan, jaya di rimba, wibawa di kota. Nah, apa sih maksudnya jaya di rimba, wibawa di kota? Maksudnya adalah saat kita berada di hutan, kita berjaya karena kita bisa mengelola secara bijak hutan kita. Nah, saat kita berada di kota ataupun saat kita berada di luar hutan, nah kita menjaga wibawa kita sebagai seorang rimbawan yang tetap menjaga kelestarian dan kearifan hutan kita. Tetap semangat dalam menyuarakan hutan kita. Saya Angel Sianturi pamit undur diri. Terima kasih. Salam rimba.